Sahabat-sahabat, fungsi sholat. Ada beberapa fungsi sholat, sekurang-kurangnya 5. Yang pertama, sholat berfungsi sebagai kunci atau password pintu surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miftahul jannati as-shalah." Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad an Jabir. Sanaduhu hasan. Jadi kalau kita menegakkan sholat sehari 5 kali, itu merupakan password atau kunci daripada pintu surga, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Jadi jumlah totalnya 17. Inilah password daripada pintu surga. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia telah memiliki password pintu surga. Kurang dari itu tidak akan bisa dibuka pintu surga. Fungsi yang kedua daripada salat, yaitu sebagai batas seseorang dengan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, "Laisa bainal abdi wasyirki illa tarkus shalah, fa idza tarakaha faqad asyrak." Rawahu Ibnu Majah an Anas bisanad sahih. Tiadalah antara seseorang dengan syirik kecuali meninggalkan sholat. Apabila dia telah meninggalkan sholat, maka sungguh telah syirik. Jadi itulah batas seseorang dengan kemusyrikan atau perbuatan syirik, yaitu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia itu telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Fungsi sholat yang ketiga, yaitu sholat berfungsi sebagai media komunikasi seseorang dengan Tuhannya dalam bentuk zikir qauli atau zikir dengan ucapan, kemudian zikir dengan fi'li atau dengan gerakan, dan yang ketiga adalah zikir qalbi, yaitu zikir di dalam hati. Itulah kalau ketiga-tiganya ini sempurna kita laksanakan, maka akan tersambunglah komunikasi hamba kepada Tuhannya, yaitu dalam bentuk sholat. Kemudian yang keempat, sholat berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, "Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Yang artinya, dan dirikanlah sholat pada permulaan siang dan pada tergelincirnya malam, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Itulah zikir bagi orang-orang yang berzikir. Kemudian fungsi sholat yang kelima, yaitu sholat berfungsi sebagai penyempurna sholat lainnya. Di dalam keterangan hadis disebutkan Rasulullah telah bersabda, "Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Apabila salatnya tadi dilaksanakan, ditegakkan dengan baik, dengan sempurna, maka dia akan dicatat sebagai ibadah yang sempurna.
Wa illam yakun atammaha, tetapi apabila salatnya tidak sempurna, tidak khusyuk, tidak tumakninah, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka berfirmanlah Allah kepada malaikatnya, unduru hal tajiduna li abdi min tatawu'in fatukammiluna biha. Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, lihatlah, adakah dia memiliki atau terdapat bagi hambaku itu sholat-sholat sunat yang berfungsi menyempurnakan sholat wajibnya. Fatukammiluna biha faridoh. Jadi adakah dia memiliki sholat-sholat sunat yang menyempurnakan ibadah sholat wajibnya. Ila akhiriha, hadis itu sampai akhirnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. An Tamim Ad-Dari, yaitu dari sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, dengan sanad yang sahih. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.